Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rara Matali. Kali ini aku akan ngebahas tentang metode 70-20-10 untuk gaji 3 juta, suami istri, dan 1 anak. Alat apa aja sih yang dibutuhkan? Kalau aku biasanya menggunakan amplop untuk memisahkan semua uang yang aku bagi-bagi sesuai pos-posnya nanti, supaya keuangan kita tidak tercampur dengan budget-budget yang lainnya, agar keuangan kita bisa cukup sampai 1 bulan dan menunggu gaji kita lagi tanpa perlu lapar-lapar, dan kita masih bisa makan mewah atau bisa jajan tanpa kelaparan gitu teman-teman. Jadi menurut aku metode 70-20-10 ini kayaknya recommended banget deh untuk kalian yang masih mempunyai anak 1. Semoga video aku bermanfaat. Oke, tonton terus apa aja sih dan gimana pembagiannya. Check it out. Nah, biasanya aku bagi dulu nih pos-posnya. Di kewajiban aku bagi 70%. Nah, kenapa aku pakai yang 70%? Karena ini adalah menurut pengalaman aku sendiri teman-teman. Nah, semuanya itu tuh mesti ada budgetnya, dan kita kan gak mungkin kan nggak punya tabungan, dan tabungan itu penting banget untuk dana darurat, karena kan kita nggak tahu kita itu sakit kapan atau ada kebutuhan mendadak atau apa, dan makanya kita wajib banget nih ngebagi semua keuangan kita sesuai pos-posnya. Nah, untuk kewajibannya aku bagi 70%. Dengan gaji 3 juta, 70% itu adalah 2.100.000 rupiah. Apa aja sih ini poin-poinnya? Yang pertama, misalnya kalian masih ngontrak, bayar kontrakan 600.000. Yang kedua, aku belanja bulanan 500.000. Di situ udah terdapat di dalamnya ada susu anak, minyak goreng, garam, dan lain-lainnya, sama seperti kayak sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, belanja mingguan aku pakai yang 500.000. Nah, biasanya aku seminggu itu aku budgetin 100.000. Jadi kalau 4 minggu kurang lebihnya 400.000, dan biasanya juga masih ada lebihnya. Dan kita bisa masukin tabungan botol teman-teman. Nah, yang keempat, sedekah 75.000, yaitu aku ambil dari 2,5% dari keuangan aku 3 juta itu. Tapi kalian boleh lebih dari 75.000. Ini tergantung kalian aja kalau mau dilebihin ya. Sedekah itu nggak dipatok. Nah, transfer orang tua atau mertua aku budgetin 200.000. Karena memang keuangannya segini, ya udahlah, nanti mudah-mudahan rezeki kita bisa tambah dan kita bisa ngirim orang tua lebih banyak lagi teman-teman. Nah, yang keenam, bensin suami aku per minggunya 40.000, jadinya 160.000. Jadi total kewajiban aku yang wajib dibayarin itu selama 1 bulan adalah 2.035.000 teman-teman, dan masih ada sisa kurang lebih 65.000 ya. Itu bisa untuk ditaruh di dompet dulu, takutnya nanti ada keperluan, atau bisa buat jajan anak, ya kan. Kalau aku sih jujur aja, kalau buat jajan-jajan beli-beli main-mainan gitu jarang banget teman-teman. Tapi kalau misalkan ada yang kita inginin, biasanya aku nabung dulu nih. Misalkan saya mau beli masak-masakan, nah harga masak-masakan itu misalnya 100.000. Nah, aku taruh di tabungan celengan botol, jadinya nggak kepotong dari budget kewajiban ataupun budget lainnya. Nah, biasanya pertama kali gajian, yang paling pertama ini adalah simpanan. Untuk dana darurat ini tuh penting banget teman-teman. Nah, karena suami aku gajinya dari transfer, jadi 300-nya itu nggak aku ambil, udah didiemin aja di ATM untuk dana darurat kita. Apa untuk nanti ketika ada kondangan atau buat apa gitu. Pokoknya wajib banget nih disimpan. Kita punya simpanan, gak perlu banyak, yang penting ada simpanan. Ketika nanti ada keperluan mendadak, kita bisa ambil dulu nih dari sini.
tanpa minjem-minjem ke saudara-saudara atau teman-teman. Nggak mungkin kan kita nyusahin orang mulu. Kita harus berusaha supaya kita itu tidak menyusahkan orang lain. Nah, di post playing biasanya aku kasihnya itu budget 20% aja. Dari 3 juta itu kurang lebih 600.000 ya teman-teman. Nah, dari playing ini aku ambil untuk potongan kuota handphone aku dan Abi, biasanya sarang 50-50 gitu. Nah, boleh nih tiap minggu sekali kita jajan 100.000, atau misalnya malam minggu kita jalan sama suami apa makan bakso atau makan mie ayam gitu ya. Nggak perlu mewah-mewah teman-teman, yang penting kita refresh gitu, jalan keluar mencari angin. Yang penting bersyukurnya teman-teman, jangan melihat rumput tetangga itu memang lebih hijau dan menyenangkan, tapi kita juga nggak tahu kan di dalamnya tetangga itu gimana. Apa dia pusing mikirin cicilan, atau dia pusing mikirin apa. Kita bersyukur aja dengan rezeki yang kita punya hari ini. Pesan aku satu, intinya kita jangan menyusahkan orang lain untuk minjam-minjam uang gitu, karena kan kita nggak tahu apakah orang yang kita pinjam itu punya atau enggak, apakah orang itu sebenarnya nggak punya tapi dia nggak enak nolaknya kita minjem, terus dia minjemin, kepotong kan uang kebutuhan mereka. Jadi usahain jangan. Saran yang kedua itu adalah bersyukur aja apa yang kita miliki hari ini. Misalnya kita belum kuat untuk beli rumah atau beli jajanan apa, kita belum ada uangnya, kita bersabar aja dan kita nabungin apa yang kita inginkan. Nanti insya Allah kalau kita bersyukur, Allah juga nggak akan tertidur ya teman-teman. Dan jangan lupa berdoa teman-teman agar selalu dilancarkan rezekinya. Dan jangan lupa untuk berbagi ke sesama, walaupun sedikit, tapi di dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Oke, cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya aku lebih rajin lagi nguploadnya. Ingat ya teman-teman, kita baik sekalipun pasti banyak juga yang gak suka sama kita, apalagi kita jahat. Oke, dan banyak juga yang berpikiran rumput tetangga itu lebih indah dilihat, tapi dalamnya belum tentu kan. Bagaimana pinternya orang itu menyimpan rahasia keluarganya aja teman-teman, karena aib keluarga itu tidak boleh di-share. Kita harus selalu tersenyum gimana pun keadaannya. Oke. Mau kita susah, mau kita senang, kita nikmatin aja sendiri. Yang penting bersyukur ya para bunda-bunda semua, terutama sebagai nahkodanya.